nama saya Rudi, lengkapnya itu Rudi Bastari. Ya, usaha saya ini ya berkaitan dengan hobi ya. Saya kebenaran ownernya, pemiliknya saya sendiri. Usahanya usaha saya jalanin sendiri, tapi kalau untuk tempatnya itu masih sewa ya. Raja Pising sendiri ini sebenarnya panjang sih ceritanya juga. Berdirinya itu tahun 2007 akhir ya. Karena waktu itu sebenarnya saya kebenaran hobi mancing. Nah, terus dari hobi itu saya kayaknya ngelihat wah ini seru juga nih, prospek juga nih, saya pikir. Dulu sih saya sambil masih kerja ya di 2007 itu saya masih kerja, jadi iseng-iseng bikin usaha. Kebenaran ada teman ngajakin sama alat pancing ya, seru juga nih umpan-umpan pancing karena di sini kan banyak kolam-kolam kayak gitu ya. Nah, akhirnya waktu itu berdua sama teman saya, dia ngajakin. Nah, kita udah mulai pelan-pelan ngumpulin. Tapi sayang teman itu tiba-tiba dia mundur sendiri. Karena saya udah kecemplung, kebenaran modal juga udah mulai masuk gitu, ya udah deh saya nekat jalan sendiri gitu. Saya dulu sebenarnya ngajar ice skating. Saya mulainya dari kerja di situ. Dari 99 saya ngajar ice skating itu. Nah, sampai 2007 tuh saya pengen sambil usaha gitu ya, dengan modal seadanya. Saya bukalah toko pancing. Dulu toko pancingnya itu ya cuman ini banget dah, cuman 1 etalase. Tapi memang waktu itu sambil kerja, jadi duit jajan, duit apa tuh masih ada dari kerja kayak gitu. Akhirnya 2009 saya putusin berhenti dah, saya fokus di sini. Karena saya pikir wah ini kayaknya ya alhamdulillah waktu itu makin meningkat. Makin nambah, barangnya makin ini. Jadi selama 2 tahun itu ya saya nggak utak-atik tuh toko. Ya dapat duit, saya buat modal, dapat duit buat modal gitu, tambahin barang, saya puterin gitu aja. Pokoknya semua pemasukan tuh saya tambahin buat barang lagi, saya puterin lagi kayak gitu. Nah pas 2009 tuh akhirnya saya putusin. Udahlah saya mengundurkan diri dari kerjaan saya. Padahal lumayan itu kerjaan. Ya kerjaan di ngajar skating itu lumayan, tapi kayaknya saya fokus ke sini aja lah. Sebenarnya bukan nggak mau berkaitan dengan skating, cuman karena memang alat-alat skating itu sendiri susah didapetin di kita ini di Indonesia. Kita memang harus impor semua. Nah dulu di kerjaan lama ya barang-barang itu semua dari luar, ya, nggak ada yang ada di Indonesia, dan pasarnya nggak banyak. Memang akhirnya ya saya pilih yang berkaitan dengan hobi ini aja. Kebetulan juga saya hobi mancing, saya suka mancing, ya udahlah saya buka ini gitu. Nah kebetulan dulu di depan toko Raja Pising ini, itu di dalam Ragunan itu ada pemancingan. Nah pemancingan yang lumayan gede dan rame. Untuk kesulitannya sih alhamdulillah sih berjalannya itu lancar. Raja Pising itu bener-bener alhamdulillahnya itu lancar ya. Karena memang saya usaha, saya selalu komitmen, saya jaga kepercayaan supplier, saya jaga. Kita juga disupport sama supplier importir kan. Nah itu saya jaga. Mereka percaya ke saya, ngasih barang, itu saya pegang. Waktunya harus bayar bond yang jatuh tempo, ya saya harus bayar. Jadi mereka support terus. Alhamdulillah stabil. Ya mungkin pas kemarin yang lagi corona aja. Jadi pas lagi corona itu memang pandemi itu kemarin sempat menurun drastis. Tapi kan itu kan semua menurun, nggak kita aja. Semua bidang pasti menurun. Jadi kita alhamdulillah sih masih bertahan aja. Ya pelan-pelan waktu itu sempat kita buka tutup lah. Tapi nggak ini masih bisa bertahan lah gitu. Kalau support keluarga pasti ya, tapi melihat perkembangannya yang lumayan itu, mereka ya support. Jadi nggak ini sih, nggak ada yang komplain banget sih, nggak ada, malah mereka seneng kayak gitu.
pertama saya di sini dibantu sama keponakan-keponakan saya. Makanya kalau lagi saya pas lagi keluar, misalkan saya nganter barang atau saya ngambil barang, ya di sini ada yang ngurusin, ada yang jaga. Nah, Raja Fishing kalau menurut saya ya sebenarnya nggak terlalu membedakan banget. Cuman saya itu yang saya pegang itu pertama saya harus jaga kepercayaan pelanggan saya. Jadi apa yang saya sampaikan pelanggan itu pasti misalkan masalah harga. Nah, itu kita harus jaga banget, jangan sampai ngecewain pelanggan. Jadi kita apa adanya aja, ini namanya ngambil untung ya pasti ya namanya. Cuman kita mereka bisa membedakan lah. Raja Fishing itu terutama di reelnya, di jorannya itu memang kita sedikit lebih murah. Nah, saya tekan di situ. Jadi banyak yang di luar-luar tuh mereka kan sesama pemancing itu kan saling kasih informasi. Oh, di Raja Fishing kalau reel jorannya agak miring harganya gitu. Itu salah satu trik saya, kiat saya. Dan tapi yang paling utama banget tuh saya jaga kepercayaan pelanggan saya. Terutama ya yang mancing-mancingnya itu cuman hobi-hobi mancing harian kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang masih jadi pelanggan tuh banyak. Tapi ada juga ya pelanggan yang silih berganti lah namanya gitu. Saya marketing sebenarnya nggak ada, cuman ya itu tadi saya jaga kepercayaan. Kiat pertamanya itu ya itu tadi, jaga kepercayaan pelanggan, saya pelayanannya. Karena banyak pelanggan tuh bilang, mereka suka ke Raja Fishing ini karena pelayanannya yang ramah. Kadang-kadang ada yang bilang, wah kalau yang di sana kita baru nanya aja udah dicetusin, gitu. Dia digalakin, tapi katanya kalau Raja Fishing itu bolehlah pelayanannya cepat, ramah. Kalau ada yang minta orderan, kita langsung siapin, kirim. Dengan packing yang aman. Jadi mereka tuh banyak komen-komennya begitu. Kan saya ada juga di Google itu ada lokasi kita. Nah, komen-komen dari mereka itu banyak yang seperti itu. Nah, kita juga ada online. Nah, toko online itu ya sekarang kayaknya memang kalau jual begini kita harus online deh. Iya, sebab kita kalau ngandarin offline aja kayaknya untuk saat ini ya terutama mulai 2 tahun, 3 tahun ke sini tuh kayaknya memang berpengaruh banget online itu. Rata-rata teman-teman toko pancing yang punya toko pancing, mereka mengeluh memang agak menurun pasarnya. Saya pun sekarang memang agak menurun, tapi dibantu dengan online itu lumayan. Raja Fishing itu sebenarnya awalnya itu yang di sini, kemudian kita ada 3 cabang, tapi kemarin alhamdulillah baru nambah lagi 1 cabang, jadi totalnya ada 5 cabang. Kita Raja Fishing pusatnya di sini, di Jalan Raya Kebagusan ini, terus yang kedua di Jalan Raya Lenteng Agung ke arah Depok, terus di Cilandak KKO itu ada juga, di sebelah Gang Bakti, pinggir jalan juga, dan di Jalan Ciganjur juga ada. Nah, yang terakhir ini di Jagakarsa di dekat Masjid Alwi-Koya itu. Yang ke saya memang kalau karyawan wajar lah silih berganti. Nah, ada yang udah lama, ada yang baru, tapi itu wajar. Wajar mereka pengen misalkan kadang-kadang mereka pengen berkembang, saya support. Saya punya dulu anak buah 1. Dulu kerja sama saya, dia sekarang udah buka toko pancing sendiri. Itu saya seneng ngelihatnya. Dia punya semangat, sampai sekarang saya masih support. Kalau tersaingin enggak lah ya, enggak tersaingin. Jadi masalah rezeki biarlah, dianya udah dapat. Tapi lumayan rame dia maju. Saya seneng, saya support juga. Jadi sukanya apa? Dia tetap ngambil barang ke saya. Nah, jadi nggak putus kita hubungan tetap. Dia ngomong saya minta saran buka toko pancing, Om. Oh ya bagus. Saya saranin kalau bisa tempatnya di sini gitu. Jadi dia juga cepat berkembangnya ya. Alhamdulillah sih. Dulu saya rumah ngontrak, saya bisa beli rumah ini walaupun sedikit kecil tapi sudah bisa beli rumah. Dan alhamdulillah juga saya udah bisa
ibadah umroh dari hasil ini. Terus yang saya yakin pertama dari doa orang tua. Dulu mereka, kebetulan saya orang tua udah nggak ada, tapi saya yakin semua yang saya alamin itu dari orang tua, doanya. Kalau hari biasa itu sekitar mungkin 50 sampai 80 orang sih mungkin ada customer itu ya. Kalau di Sabtu Minggu yang rame itu ya lumayan rame, bisa 3 kali lipat dari hari biasa. Terus sekarang memang agak sedikit menurun mungkin karena kondisi sekarang ini memang agak sepi, semua banyak yang ngeluh sepi ya. Biasanya bulan-bulan seperti ini tuh pengaruhnya dari anak sekolah. Biasanya begitu, kalau mulai musim masuk anak sekolah itu pasti menurun. Walaupun menurunnya itu agak lumayan terasa ya, bisa 30-50% sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, itu kita wajar, mereka kita masih stabil lah, masih bisa lah kita bertahan gitu. Kalau omset itu alhamdulillah ya, kalau dibilang gede sih enggak juga, tapi ya kisaran antara dari semua toko ya, ini bukan dari sini aja, mungkin sekitar itu 150 sampai 200 jutaan per bulan, tapi itu kotor ya. Kita kan harus beli barang lagi, putar barang lagi, dan ada supplier barang itu setiap hari yang masukin itu kita harus bayar. Memang harus mental sih sebenarnya, mental harus kuat kita. Kadang-kadang memang ada waktunya menurun, sepi, penuhnya pendatang itu pelanggan tuh sepi datang, tapi kalau saya prinsipnya sih ya mungkin hari ini sepi, mudah-mudahan nanti sore bakal rame. Jadi saya pegang yakin seperti itu aja sih. Beberapa kali itu temen ngajakin gabung, ayo Ron, Om, udah kita gabung lagi, ngajar lagi. Karena sekarang di Jakarta sendiri itu ada beberapa ice skating, arena ice skating yang gede-gede. Kita lebih enak beginilah ya, kita bisa menghadapi risiko sendiri, kita bisa ngatur waktu sendiri, kita bisa, pokoknya risikonya baik buruknya ya kita hadapin sendiri lah. Kalau dari saya, kalau mau buka usaha sebenarnya jangan ragu sebenarnya. Kunci utamanya itu kita berani dulu, kita coba dulu. Kalau saya sebenarnya usaha itu udah 2 kali gagal, waktu itu jalanin usaha yang lain, tapi nggak berkembang. Maksudnya bukannya rugi itu enggak sih ya, cuman nggak berkembang aja. Akhirnya saya beralih lagi, usaha lagi. Jadi saya coba dulu. Setiap usaha itu pasti ada tantangannya. Biasanya kita diuji dulu dengan kegagalan ya. Nah nanti sekali, 2 kali mungkin itu kita bisa gagal dulu. Sampai nanti ketemu jalannya sendiri itu pasti akan ketemu sendiri sih kalau kata saya sih. Masalah gagal sebenarnya pelajaran. Nanti dari situ pelajaran itu kita bisa ambil, oh kita harus begini. Karena kemarin kita udah begini tapi gagal, berarti kita harus rubah. Ya, yang penting itu dicoba dulu. Saya belajar juga dengan orang-orang yang ibaratnya yang usahanya udah berhasil, itu saya belajar juga. Dan mereka semua nggak langsung berhasil sih, memang dari gagal dulu. Seru kalau kita udah nyoba di bidang usaha tuh apa aja. Kalau mau usaha tuh jangan ragu-ragu lah, pokoknya dicoba aja. Kalau untuk pemula yang mau buka usaha toko pancing ini, kalau untuk modal mungkin, kalau menurut saya pribadi ya, kisaran antara mungkin 50 sampai 80 itu udah lumayan, udah bisa lah ya, barangnya udah kelihatan lah. Karena yang kadang-kadang yang jadi modal gedenya itu di tempat sama alat-alat. Ya, kalau untuk yang kita jual sendiri mungkin ya antara 50% gitu loh. Kalau punya tempat sendiri sih alhamdulillah lebih bagus, tapi kalau nyewa mungkin itu yang makan biaya. Jadi antara sewa sama peralatan untuk penunjangnya sama modal yang buat dijual itu ya 50% lah. Harapannya sih ya mudah-mudahan kondisinya itu stabil ya, yang penting itu aja. Masalah
naik turun usaha tuh wajar, tapi yang penting itu stabil ya. Artinya misalnya kondisi ekonominya yang stabil, terus mudah-mudahan ya jangan sampai ada lagi wabah, pandemi kayak gitu. Itu tuh pengaruh banget ke usaha, semua usaha. Ya itu aja sih. Kalau untuk Raja Pising lagi ya saya nggak terlalu ini banget. Yang penting kita bisa bertahan dan bisa tetap bertahan sampai kapanpun ya itu juga udah alhamdulillah.